Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abidin dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subadi Jember. Untuk kali ini saya mendapat tugas yaitu OSCE tentang bagaimana cara manajemen obstruksi jalan nafas sesuai dengan kasus-kasus yang diberikan oleh dosen. Sebelum kita melakukan sebuah tindakan, jangan lupa kita selalu mengingat bahwasannya ada istilah 3A. Aman pasien, aman lingkungan, dan aman penolong. Jangan lupa memakai handscoon dan juga selalu memakai masker. Kasus 1. Seorang laki-laki 35 tahun ditemukan tidak sadar setelah terjatuh dari tangga saat membetulkan genteng di rumahnya. Tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk pertolongan pertama? Simulasikan: A. Pengkajian jalan nafas. B. Menjaga jalan nafas secara manual. Untuk pengkajian jalan nafas, yang pertama adalah kita look atau lihat. Jadi kita lihat tingkat kesadaran dan juga kita melihat kembang kempisnya dada. Kemudian juga kita melihat apakah ada tanda hipoksia dan apakah ada benda asing pada jalan nafas. Kemudian kita listen atau dengar apakah ada suara tambahan atau adanya obstruksi jalan nafas seperti bunyi snoring, gurgling, crowing. Kemudian ada feel atau kita merasakan. Jadi kita merasakan denyut nadi pada di nadi karotis. Untuk yang B, manajemen jalan nafas secara manual. Di sini saya menggunakan metode Jautras karena menurut saya pasien yang jatuh dari tangga kemungkinan besar akan mengalami trauma curiga fraktur servikal. Jadi, posisikan pasien itu terlentang atau posisi supinasi. Kemudian menggunakan metode Jautras. Kasus 2. Seorang wanita 25 tahun tersedak saat makan. Kondisi pasien sadar penuh. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Simulasikan: A. Penanganan obstruksi jalan nafas karena benda asing pada pasien sadar. Di sini saya menggunakan metode back blow karena pasien atau klien itu mengalami tersedak. Di sini saya menggunakan metode manuver Heimlich untuk merangsang mutah. Nah, yang pertama, penolong berdiri di belakang korban, kemudian letakkan tangan di bawah ketiak korban sehingga melingkari pinggangnya. Kemudian genggamkan ibu jari itu berada di ujung tulang sternum. Kemudian beri tekanan ke atas ke arah diafragma dengan gerakan yang cepat. Kasus 3. Seorang pria 30 tahun mengalami tersedak saat makan dan ditemukan tidak sadar. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Simulasikan: A. Penanganan obstruksi jalan nafas karena benda asing pada pasien tidak sadar. B. Selanjutnya, beberapa menit kemudian nampak sisa makanan di mulutnya. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini yang A menggunakan metode manuver Heimlich. Yang pertama, korban diposisikan supinasi dengan kepala mendongak dan dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian penolong berlutut di atas tubuh korban dengan dua tungkai korban berada di antara kedua lutut penolong. Kemudian tempatkan pangkal tangan penolong itu di garis abdomen dan di bawah PX. Kemudian berikan kompres ke arah dalam dan ke atas diafragma seperti orang mencuci baju. Untuk yang B, di sini saya menggunakan metode sapuan jari atau finger swab.
Jadi miringkan kepala pasien itu kecuali pada dugaan fraktur tulang leher. Kemudian buka mulut pasien. Kemudian pada ibu jari atau telunjuk itu membentuk huruf love. Kemudian jadi sehingga menggunakan dua jari. Kemudian bersihkan atau menyapu dengan jari yang sebelah satunya atau telunjuk satunya untuk sumbatan jalan nafasnya. Untuk hasil evaluasinya, pastikan korban dalam posisi nyaman dan jalan nafasnya itu paten. Kemudian lakukan penanganan selanjutnya.